Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Itu tadi Presiden Prabowo Subianto dan niatannya membuat penjara di pulau terpencil dan ada hiunya. Menurutnya penjara tersebut bisa bikin jera. Gimana nih menurut kamu? Komentar yang pertama dari @jobxx. Para koruptor cukup dimasukkan ke kolam peternakan buaya. Buat penjara bagi koruptor ngabisin anggaran dan akan jadi tempat pungli bagi para petugas rutan. Komentar selanjutnya dari @byxx. Daripada buang-buang duit buat bikin penjara, mending ganti hukuman buat koruptor. Atau paling simpel revisi aja UU perampasan aset. Itu lebih kejam buat mereka daripada penjara yang pengen lu buat. @kudxx. Anda bangun penjara malah jadi modelan bisnis baru. Gak inget kasus Gayus, Pak? @awixx. Indonesia punya banyak pulau terpencil yang lautnya dijaga hiu macan. Ayo kita dukung Presiden Prabowo membangun penjara di laut lepas agar tidak ada lagi berita koruptor di penjara tapi keluyuran di luaran. Komentar terakhir dari @dinxx. Singapura sukses memberantas korupsi bukan dengan penjara terpencil loh, tapi dengan sistem pengawasan dan meritokrasi yang ketat. Kenapa fokus kita pada lokasi penjara? Bukan pada reformasi sistem rekrutmen pejabat, transparansi anggaran, dan penguatan lembaga pengawas. Istilah Liga Korupsi Indonesia belum lama viral di media sosial. Istilah ini merujuk pada peringkat kasus korupsi di Indonesia. Klasemen ini terinspirasi dari dunia sepak bola, di mana klub-klub diberi peringkat berdasarkan skor. Liga Korupsi Indonesia menyajikan daftar kasus korupsi yang merugikan negara dengan nilai kerugian besar. Beberapa kasus seperti korupsi Pertamina dengan kerugian negara diperkirakan lebih dari 900 triliun rupiah dan kasus korupsi PT Timah 300 triliun rupiah menempati peringkat atas. Lantas, apakah kondisi ini bisa diatasi dengan penjara hiu seperti yang dicetuskan tadi? Dibanding membuat penjara hiu, ex-komisioner KPK Saud Sitomorang menilai lebih baik nih pemerintah Indonesia menunjukkan bagaimana hukum dijalankan secara adil dan benar. Lebih dalam kita kupas. Halo Pak Saud. Ya, gimana? Mungkin minta tanggapannya dulu kali ya Pak terkait dengan rencananya Presiden Prabowo nih Pak. Katanya mau bikin penjara khusus koruptor yang di pulau terpencil dan ada hiunya. Itu gimana tanggapannya Pak? Sebenarnya kan kalau lihat dari statement Presiden itu kan terlihat dari hampir setiap hari ya. Jadi seperti malah di luar alam sadarnya, malah kalau setiap hari dia ngomong setiap ada event, di setiap momen, di banyak tempat nih, tentang jahatnya korupsi terhadap perkembangan ideologi politik sosial kita ya, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Jadi kalau Presiden bilang kayak begitu, kalau bahasa intelijennya itu ada inkubasi yang cukup detail yang kemudian dia masuk kepada ujung dari penjerahan itu kan. Ini nggak jerah-jerah kan, mungkin ditahan di mana bisa keluar sembarangan. Ya kita bisa menerima itu gitu, karena memang kalau kita lihat indeks persepsi korupsi 34 itu kan kita kan belum pernah prudent ya melakukan penindakan. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, itu saya kebetulan memang berhubungan juga dengan banyak teman-teman di komunitas di ASEAN dan negara lain, bagaimana Indonesia mengatasi tindak pidana korupsi ini, terlebih dengan ide Presiden terakhir itu rata-rata mereka mengatakan, oh iya oke, kita tunggu aja follow up-nya seperti apa gitu. Jadi artinya saya sependapat dengan itu, ya kita berharap. Saya di banyak tempat selalu mengatakan kalau Presiden batuk saja setiap orang terlebih pegawai negeri harus udah ngerti kenapa batuk gitu. Ini kan hampir setiap hari ngomong pemberantasan korupsi, walaupun kadang-kadang outspoken, kadang-kadang slip of tongue soal mengembalikan uang tanpa diadili. Pada bagian lain kita tahu due process of law itu
harus ada pengembalian uang, itu kan harus ada putusan pengadilan dan seterusnya. Walaupun ada hal-hal yang teknis yang mungkin tidak diungkap di publik, tapi ada seseorang yang kemudian pasrah bongkoan, saya salah Pak, bla 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 bla, ya tetap aja proses peradilannya harus jalan. Maksud saya dari ucapan-ucapan itu menunjukkan memang udah saatnya ya kita memang harus ada action gitu loh. Cuman kan kalau saya lihat seperti yang sekarang ini di beberapa tempat, saya berulang-ulang mengatakan, please Pak Presiden, bikin saja dulu Perpu KPK, kembalikan KPK seindependen mungkin. Nah itu akan lebih keren dan itu akan lebih wise, akan lebih bijaksana daripada sekedar memenjarakan untuk kemudian dikelilingi oleh lautan yang cukup luas sehingga mereka nggak bisa kemana-mana. Oke, itu harus. Tapi yang lebih priority menurut saya, sebagaimana kita menandatangani piagam PBB anti korupsi itu, bahwa kita harus membuat satu badan permanen yang independen, ya sebenarnya di depan memang perpunya akan lebih baik. Itu yang pertama, yang prioritas. Baru berikutnya yang upaya-upaya taktis, yang taktikal. Ini yang kita harus lebih hati-hati untuk kemudian beberapa bulan ke depan, ya katakanlah 1, 2, 3 bulan ke depan, orang-orang di lapangan harus bisa menjabarkan ini gitu. Itu perintah presiden, batuk aja itu perintah, apalagi udah ngomong. Jadi orang-orang yang bidang anggaran umpamanya, kita punya uang berapa? Oke, kita punya cuman kecil, ya oke, kita bikin nggak maksimum security lah, apa yang itu minimum security atau apa, mereka nggak lari segala macam kan. Yang penting kan bagaimana mempertanggungjawabkan setiap pengucapan itu, gitu Mbak Lea. Pak, ini kan rencana pembangunan penjara di pulau terpencil dan ada hiunya ini kan untuk memberikan efek jera nih Pak ke koruptor. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri selain membuat penjara ini, apa sih Pak yang bisa bikin koruptor ini jera gitu? Ya, pagar-pagarnya kan harus dibuat. Pagar-pagar yang kalau kamu sentuh itu kamu kena setrum, kayak gitu. Ya, contohnya diantaranya pagar-pagar itulah undang-undang perampasan aset. Ya, kemudian PPATK itu yang kalau bicara pencucian uang itu dikapitalisasi lagi. Lea, kamu kalau punya uang, nggak bisa kamu pertanggungjawabkan bahwa uang kamu itu hasil yang legal. Kamu bisa dipidanakan sebenarnya berdasarkan undang-undang tidak undang pencucian uang. Tapi kan kita nggak pernah efektif di situ. Kita selalu bicara predicate crime. Kita harus tentukan dulu dia korupsi, baru uangnya kita sita. Enggak, karena korupsi itu sangat sulit untuk kita katakan bisa kita buat sesuatu dengan transparan dan telanjang. Kejahatan antar negara, kejahatan lingkungan, yang disebutnya kerah putih dan seterusnya. Itu kan harus dibuat instrumen-instrumen. Kamu kalau lewat pagar itu, kamu kesentuh, kamu kena strum pasti. Itu harus dipastikan. Tapi kalau pagarnya bolong-bolong, strumnya nggak pernah kamu hidupin, ya semua jenis ular kadut aja masuk ke rumah kita kan gitu ya, ke negeri kita, sehingga perilaku korupnya tetap berjalan. Jadi apakah itu undang-undang KPK-nya, undang-undang tindak pidana korupsinya, tipikornya, kemudian sistemnya, karena korupsi itu selalu bisa juga karena rakus, ya, karena kesempatan, karena kebutuhan, karena memang ada lingkungan, kan itu harus kita bereskan semua. Jadi maksudnya gini loh, kiasan-kiasan seperti itu tuh whatever gitu bentuknya, intinya adalah kita perlu membuat orang jera, kita perlu membuat orang tobat, karena ini mereka nggak ada jera-jeranya. Coba orang yang udah miliaran gajinya masih bisa, ya kan kayak begitu. Oke, orang bilang itu karena greedy, karena opportunity, karena need, atau karena lingkungan. Semuanya kita harus selesaikan, either itu because of greed atau opportunity atau about need gitu, atau environment atau lingkungan dan seterusnya. Ya semuanya harus diselesaikan secara serempak, dan nggak perlu juga presiden harus berbusa-busa menjelaskan itu. Apa gunanya kejaksaan, kepolisian, dan KPK dong? Terus kita menganggap itu hanya omongan saja. Loh, omongan presiden itu perintah kok. Iya kan? Omongan itu perintah. Nggak bisa juga kita memanggil semua kementerian secara umum, tapi kalau dia pidato diketahui publik, ya ikuti saja itu, kira-kira gitu Mbak Lea. Jadi kiasan-kiasan seperti itu ada ke Antartika, ke Afrika, ke Gunung Pasir, itu kan menunjukkan demikian, menggambarkan bahwa apapun tantangannya, with any cost, with all cash, I'll do it, kan gitu kan.
Ini kan kalau misalnya kita ngomong penjara di pulau itu kan, di Amerika itu kan ada Alcatraz ya Pak ya. Di Indonesia ada Nusa Kambangan. Apakah mungkin model penjara seperti ini masih bisa jadi contoh atau masih ada kekurangan ya Pak? Ya, itu kembali lagi kiasan itu kan menunjukkan gambaran inovasi, ya nggak? Ya, manajemen itu kan inovasi, ya sangat common lah di Indonesia itu. Kadang-kadang setiap presiden itu ingin berbeda dengan yang lain, whatever lah. Ya stylenya itu berbeda, strateginya berbeda, kemudian staffnya juga berbeda, ya kan. Tapi kan value-nya itu harus sama. Value-nya itu adalah anti korupsi. Jadi strategi, taktis, teamwork-nya boleh aja beda-beda gitu. Tapi nilai anti korupsinya itu yang harus utama. Hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang menimbulkan kepastian. Jadi kalaupun nanti kita mau ubah maksimum security-nya itu berada di Nusa Kambangan atau kemudian salah satu pulau lagi yang agak dekat kemana ke Australia sana gitu ya kan, supaya lebih dalam lagi ya gitu ya kan. Paling-paling kalau dia tuh bisa jebol itu paling dia nangkap kelapa yang lagi ngapung di tengah laut, dia jadikan pelampung di situ ya kan. Itu kan soal teknis gitu. Tapi kan yang paling penting saya bilang tadi itu ada perubahan secara signifikan sehingga itu berefek jera. Sehingga kemudian kita bisa melihat ada perubahan yang signifikan dari orang, oh ini benar loh. Kita bangun dengan cepat. Bila perlu dibangun apa adanya, segera pindahin tuh semua yang ada di mana tuh, yang ada di Salemba, yang ada di Sukamiskin, segera dibawa ke sana. Wah ini serius loh, berhenti korupsi. Atau kamu dibawa ke sana nggak akan pernah ketemu dengan keluargamu lagi sampai kamu mati nanti umpamanya. Kalau dia kena vonis 20 tahun umpamanya kan gitu ya. Kalau dia umur 70 kan berarti 90 tahun dia di dalam itu. Kan kita pernah kemarin ada koruptor umur 70 tahun kan. Jadi maksud saya follow up-nya itu yang paling penting kalau saya bilang Mbak Lea. Soal itu space, tempat itu relatif ya. Apakah punya Nusa Kambangan atau di tempat lain. Tapi bahasa-bahasa kiasan yang seperti itu harus kita bisa jabarkan. Hiu menjadi pagar listrik atau kamera atau apapun. Atau sel yang kalau sangat luar biasa dia nggak boleh ketemu dengan orang lain. Dia nggak dikasih mengakses internet segala macam. Walaupun di Eropa itu malah kalau tahanan itu kan bebas kayak kita berada di lapangan bola, mau kemana aja boleh, itu pilihan kita, ya kan? Tapi Indonesia kan itu dianggap tidak adil. Kenapa? Indonesia itu lebih memungkinkan orang di penjara keluar masuk. Kemarin kan ada tuh, di mana di Jawa Tengah atau di mana tuh, lagi ketemu di restoran segala macam. Nah, itu kan nggak adil banget gitu dibandingkan tahanan yang lain nggak punya akses jalan-jalan kemana-mana. Jadi yang perlu kita tunjukkan kepada dunia internasional, kenapa indeks persepsi korupsi kita 37 itu kan cara kita menjalankan hukum itu yang tidak adil, yang tidak benar, yang tidak setara, yang tidak dilakukan benar-benar sustainable dari waktu ke waktu, beda menteri, beda kebijakan, kan gitu. Sehingga orang hanya ketawa-ketawa aja lihat Indonesia ini. Oke baik, Pak Saud terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya Pak. Ya sama-sama ya. Sementara itu, peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Bagus Pradana menganggap efek jera bagi para koruptor tidak ditentukan pada lokasi penjara. Mau terpencil atau mau dekat dengan kota, kata dia tidak terlalu berpengaruh. Mas Bagus mau minta tanggapannya dulu kali ya terkait dengan rencana pembuatan penjara ini nih. Kalau boleh kami menanggapi terkait rencana pembuatan penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang diutarakan Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kami menilai rencana pembuatan penjara khusus koruptor di pulau terpencil ini sepertinya perlu dikaji secara lebih mendalam ya. Karena apa? Ya kami merasa mungkin secara diskursus apa yang Presiden Prabowo utarakan terkait agenda membuat penjara khusus koruptor ini menarik. Namun menariknya ini hanya baru dalam sisi simbolisnya saja. Nah, yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita kaji secara lebih mendalam adalah efektivitasnya atau urgensinya, apakah sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kami takutkan adalah jangan-jangan ini hanya sebatas solusi populis semata, mengingat beberapa waktu yang lalu kita ada muncul di timeline media sosial kita meme terkait Liga Korupsi Indonesia, yang mana itu sebuah bentuk kegeraman rakyat atas kasus-kasus korupsi di Indonesia yang nilai kerugiannya enggak cuma triliun ya, bahkan
mencapai kuadriliun ya, beberapa mega korupsi besar yang terungkap. Nah, ini kan berarti sebuah bentuk kehilangan kepercayaan ya dari rakyat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, jangan sampai apa yang diutarakan Presiden beberapa waktu yang lalu ini, kalau kita pakai kalimat Presiden, jangan sampai ini jadi sebatas omon-omon belaka. Jadi ini jadi wacana yang sifatnya impulsif belaka. Karena yang perlu kita kaji di sini adalah efektivitas dan urgensi dari ide tentang pembuatan penjara khusus koruptor ini. Karena ini kan kalau benar mau diprospek oleh Presiden menjadi sebuah kebijakan, perlu benar-benar kita kawal. Yang perlu dikawal adalah jangan sampai justru malah menjadi kebijakan yang kontraproduktif, atau bahkan yang paling buruk adalah kebijakan untuk membangun penjara khusus koruptor ini menjadi proyek mangkrak lagi, kan seperti itu kan sudah banyak proyek mangkrak di Indonesia. Kira-kira pengaruh atau bedanya apa sih Mas, penjara yang di pulau terpencil ada hiunya ketimbang penjara yang eksis sekarang gitu? Apakah memang benar bisa buat efek jera dibanding penjara yang sekarang? Jadi kalau menurut kami ya Mbak, secara teori memenjarakan koruptor di penjara terpencil itu yang bisa menimbulkan dampak psikologis, karena mereka akan jauh dari akses sosial, akses keluarga, dan akses ke jaringan kekuasaannya. Namun dalam praktiknya, apakah cara ini efektif atau tidak sebagai solusi untuk pemberantasan korupsi itu masih dipertanyakan. Karena sejauh, kalau kita bicara data ya, sejauh range data yang bisa kita jadikan rujukan ya, efek jera dari yang mungkin akan berdampak dari para koruptor ini adalah dia tidak ditentukan pada lokasi penjara, mau terpencil atau mau dekat dengan kota, itu tidak terlalu berpengaruh. Misalnya data dari IJW itu menunjukkan justru rata-rata vonis napi korupsi di Indonesia itu pada tahun 2022 itu relatif ringan, relatif pendek, hanya sekitar rata-rata itu 3 tahun 4 bulanan. Nah ini kan jauh lebih ringan dibanding dengan hukuman terhadap koruptor di negara-negara lain seperti di Tiongkok atau Korea Selatan yang bisa mencapai belasan tahun ya. Nah menurut hemat kami, ketimbang penjara di daerah terpencil, efek jera ini justru kalau di Indonesia lebih berkaitan dengan sebenarnya ya vonis hukuman yang mungkin bisa diperberat. Kemudian penyitaan aset. Nah ini memang perlu disegerakan ya, undang-undang penyitaan aset itu. Kemudian larangan aktivitas politik. Nah kami rasa justru beberapa hal ini yang bisa menimbulkan efek jera ketimbang pemenjaraan koruptor di daerah terpencil. Nah kalau kita misalnya ya, kalau kita bandingkan penjara atau lapas koruptor yang saat ini populer, misalnya Lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin itu dia punya volume 520 kamar atau sel, dan sekarang dihuni 200 narapidana ya. Nah kalau untuk narapidana tindak pidana korupsi yang menghuni Lapas Sukamiskin itu ya kita tahu nama-nama besar seperti Setia Novanto, Nazarudin, Tubagus Khairiwardana, Anas Urbaningrum. Nah tapi masalah di Lapas Sukamiskin ini, lapas ini tidak menimbulkan efek jera. Kenapa tidak menimbulkan efek jera? Karena yang pertama, dia punya fasilitas mewah. Jadi lapas ini memberikan fasilitas mewah ke koruptor. Jadi ketika mereka dipenjara di sana, mereka seperti tinggal di kamar hotel. Kan ada beberapa liputan yang membahas soal itu ya. Jadi fasilitasnya seperti kamar hotel, kemudian bahkan beberapa tahanan juga bisa kabur dari lapas. Ya kita tahu ya, ada sipir yang istilahnya bisa terlibat kasus suap ya. Bahkan ada modus-modus seperti sel sewaan seperti itu. Kemudian ya ini masalah utama di Indonesia itu masih klasik di pemenjaraan koruptor ini yang istilahnya mereka mendapatkan perilaku istimewa. Jadi bukan di jauh dekat jaraknya, tapi mereka mendapatkan perilaku istimewa, mereka mendapatkan privilege. Nah ini yang ada satu hal yang masih jadi tantangan kita ya untuk menertibkan terkait pemenjaraan ini, agar kalau mau
entah itu mau jauh mau dekat, yang penting ini selesai dulu masalah-masalah soal privilege dari narapidana terutama kasus korupsi ini selesai dulu. Mereka harus mendapatkan hukuman yang selayaknya. Apa yang mereka lakukan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal, keadilan yang setimpal, kan seperti itu. Harus diselesaikan dulu, baru ya kalau mau bicara, kalau ini sudah selesai, kalau mau bicara jarak penjara mau jauh mau dekat itu bisa kita mulai diskusi. Nah, Mas, tapi jangan-jangan nih kalau penjaranya di jauh gitu ya, pulau terpencil, nanti malah susah nih pengawasannya. Nambah anggaran mungkin? Ya jelas, penjara di pulau terpencil itu memerlukan anggaran yang besar ya, untuk operasionalnya, untuk pembangunannya bahkan. Nah, yang paling butuh maintenance dana yang besar adalah pengawasannya. Jika pengawasan itu lemah, terjadi justru menimbulkan masalah baru seperti penyelundupan, fasilitas bagi napi, bahkan ya korupsi di dalam lingkungan penjara itu sendiri, di dalam pengelolaan penjara itu sendiri, itu justru jadi masalah-masalah baru kan. Kita tahu ya, ada banyak catatan ya untuk korupsi di lingkungan penjara. Beberapa modus yang sering muncul adalah suap. Yang terbaru adalah even di penjara di rutan rumah tahanan KPK. Kemarin ada sekitar 78 orang pegawai yang akhirnya diberi sanksi berat karena ada keterlibatan pungutan liar di situ, ada keterlibatan suap di situ. 78, kemudian 15 dia dijadikan tersangka oleh KPK, yang mana kasus itu merugikan negara 6,3 miliar karena berjalan di periode 2019-2023. Nah, ini kan yang perlu dibenahi ini, celah ini, bahwa ada perilaku istimewa bagi napi korupsi. Ini yang harus dibenahi. Ini jika ingin benar-benar menegakkan hukum agar setidaknya tercipta efek jerah bagi napi koruptor di Indonesia ya, maka setidaknya yang harus dilakukan adalah ya, menurut hemat kami ya itu tadi, kembali memperberat hukuman bagi koruptor, ya, termasuk mencabut hak politik, kemudian membatasi atau mungkin menyita seluruh aset hasil korupsinya sehingga mereka tidak bisa menikmati hasil kejahatannya secara bebas. Nah, itu ya memperberat hukum bagi koruptor, termasuk penyitaan aset, yang mana itu juga membutuhkan apa yang dinamakan reformasi sistem hukum, termasuk sistem pemasyarakatannya, termasuk pemenjaraannya. Ya, salah satunya mungkin yang bisa dikaji ulang adalah pemberian izin keluar masuk penjara bagi narapidana, dan mungkin kalau bisa dipertimbangkan juga adalah memperberat syarat-syarat agar mereka mendapatkan remisi seperti itu. Selain itu, memang reformasi sistem pemasyarakatan atau pemenjaraan ini perlu ya. Salah satunya adalah dengan memperkuat pengawasan ya, karena memang banyak sekali modus-modus perlakuan istimewa, perlakuan khusus napi, terutama napi korupsi ya, napi koruptor. Nah, ini perlu misalnya ya ada transparansi di situ terkait informasi terkait napi ini. Kemudian inspeksi mendadak direformasi secara total. Yang terakhir adalah fokus di aparat penegak hukumnya. Jadi meningkatkan integritas aparat penegak hukumnya, terutama mereka yang bekerja di lapas, agar tidak ada lagi korupsi di dalam lapas, di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini harus dibenahi benar-benar integritasnya. Baik, terima kasih Mas Bagus. Terima kasih. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, menyebut adanya kecenderungan Islamofobia atau kebencian terhadap umat muslim meningkat di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, Guterres meminta berbagai platform digital mengambil langkah pembatasan ujaran kebencian dan pelecehan di internet. Hal ini diungkap Guterres melalui pesan Hari Internasional Memerangi Islamofobia. Kabarnya PBB dan berbagai kelompok hak asasi manusia mencatat peningkatan beberapa isu, mulai dari Islamofobia, bias terhadap Arab, dan antisemitisme. Antisemitisme adalah kebencian terhadap kelompok Yahudi.
Dua turis asal Jepang ditahan selama 2 minggu dan dideportasi dari Tiongkok setelah berfoto dengan memperlihatkan pantatnya secara terbuka di tembok besar China. Insiden tersebut melibatkan seorang pria yang memperlihatkan pantat dan seorang perempuan yang memotret. Turis asal Jepang menganggap aksinya sebagai lelucon namun memicu kemarahan lantaran di Tiongkok sana berfoto dengan memperlihatkan bagian tubuh bawah di tempat umum dianggap melanggar hukum. Kasus ini pun viral di media sosial. Ada banyak warganet Tiongkok yang mengecam aksi kedua turis tersebut. Otoritas Myanmar sedang mempersiapkan festival Tingyan Terapung di Danau Inle di kota Nhong Sway. Festival ini pertama kalinya digelar pada 2019 silam dan untuk tahun ini akan dilangsungkan selama 4 hari dari 13 hingga 16 April. Danau Inle merupakan salah satu daya tarik wisata utama di Myanmar. Ciri khas dari festival air terapung itu adalah saling memercikan air dari perahu. Selain itu akan ada berbagai program hiburan dengan sejumlah kegiatan baru tambahan yang sedang disiapkan. Festival unik tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO tahun lalu. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan kompensasi sebesar 3 juta rupiah per unit untuk transportasi lokal seperti delman dan becak yang tidak beroperasi selama masa arus mudik dan balik lebaran 2025. Kebijakan dibuat demi mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi di jalur-jalur tertentu, terutama pada saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas seperti sistem one way di jalan tol. Sebanyak 1.168 angkutan tradisional di beberapa daerah seperti Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Subang, dan Cirebon akan menerima kompensasi tersebut. Pembayaran kompensasi akan dilakukan mulai H-7 hingga H+7 Lebaran. Anggaran kompensasi diambil dari APBD Pemprov Jabar. Selanjutnya menuju Jawa Timur. Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat mewaspadai uang palsu yang rawan beredar menjelang momen Lebaran 2025 ini. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Cadarajat, menyebut salah satu cara meminimalisir upal uang palsu dengan memanfaatkan layanan digital perbankan untuk melakukan transaksi jual beli. Kata dia, pada saat bertransaksi, masyarakat bisa memanfaatkan layanan digital perbankan, mobile, atau memanfaatkan layanan kris untuk mengurangi risiko mendapat uang palsu. Selain itu, BI Kediri juga mengimbau masyarakat yang ingin menukarkan uang menggunakan layanan kas keliling, loket perbankan, dan fasilitas aplikasi pintar yang disediakan oleh BI. Tahun ini perwakilan BI Kediri menyiapkan uang layak edar sebesar 4,9 triliun rupiah untuk momen Lebaran 2025 ini. Setiap orang diberikan jatah tukar maksimal 4,3 juta rupiah dengan rincian pecahan Rp1.000 hingga Rp50.000. Terakhir ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Polres Lombok Tengah Lalu Brata Kusnadi mengonfirmasi viralnya aksi kekerasan yang dilakukan seorang pria terhadap anaknya yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Lalu Brata Kusnadi mengatakan pelaku telah diamankan di Polsek Jonggat untuk diperiksa lebih lanjut. Kata dia, lengan kanan dan kiri sang anak robek akibat kekerasan. Menurutnya pelaku melakukan kekerasan dengan membawa senjata tajam. Saat ini pihak kepolisian masih menggali lebih dalam kasus kekerasan tersebut. Sebelumnya seorang pria berinisial F di Lombok Tengah diduga melakukan kekerasan terhadap anaknya yang berusia 10 tahun. Diduga pelaku marah karena uang Rp400.000 yang dititipkan kepada anaknya untuk penjual daging tidak sampai. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal ide nih penjara di pulau terpencil dan ada hiunya khusus bagi para koruptor. Kalau kalian punya pendapat atau komentar bisa banget nih dibagikan di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.